sensor suhu air DS18B20 dan anggota saya. Saya Destinika Mustika dengan NPM 2414071007. Saya Livia Kusuma Yahya dengan NPM 2414071016. Saya Muhammad Sanfadilah dengan NPM 2414071031. Baik, jadi di sini kami akan menampilkan video instrumentasi dengan sensor suhu air DS18B20. Selamat menyaksikan. Rangkuman hasil. Pada alat yang kami buat menggunakan sensor suhu air DS18B20 mendapatkan hasil yaitu: yang pertama, untuk data kalibrasi didapatkan Y sama dengan 1,0041X plus 0,2851 dengan R kuadrat sama dengan 0,9998. Yang kedua, untuk data validasi didapatkan Y sama dengan 1,0066X dengan R kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, untuk data keakurasian didapatkan rata-rata rujukan sebesar 98,624435%. Yang keempat, untuk data ketidakakurasian alat ukur rata-rata rujukan sebesar 1,375569496%. Yang kelima, ada untuk data respon dan kecepatan alat ukur didapatkan hasil respon sistem 2,3 detik dengan kecepatan alat ukur 0,335822917. Dan yang terakhir, untuk data kestabilan alat ukur didapatkan rata-rata hasil reliabilitas sebesar 0,999670233. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian pada freezing. Jadi di sini sudah dilihat rangkaian sudah terpasang semua. Jadi yang pertama di sini ada LED, di sini ada LCD, di sini ada Arduino Uno, MMC, buzzer, sensor, RTC. Lalu di sini ada LED biru, LED merah, resistor 220 ohm, resistor 4,7 ribu ohm. Jadi pertama-tama yang kita lakukan yaitu memasang kabel jumper pada pin A5 dan A4 Arduino Uno ke papan breadboard. Lalu kita pasangkan kabel jumper pada pin ground menuju bagian negatif pada papan breadboard dan juga 5V pada bagian positif pada papan breadboard. Jadi pertama-tama kita akan merangkai ini yaitu LED, LCD. Jadi pertama kita akan memasang pada kaki SCR menuju A5 di sini yang kabel jumper berwarna putih. Lalu kita akan melakukan SDA, itu kabel ungu ke A4. Lalu kita akan memasang VCC pada 5V di sini bagian positif, lalu ground dan juga ground pada bagian negatif. Lalu setelah itu kita akan memasang MMC, yaitu yang dimana di sini terdapat ground pada hitam ini, ground menuju negatif, lalu 5V menuju positif, dan juga di sini kita terdapat CN kita pasangkan pada pin 4, yaitu berwarna kabel kuning. Lalu setelah itu kita ada MOSI yaitu ini merah, kita pasangkan pada pin 11. Lalu terdapat ECK yaitu yang berwarna ungu ini kita pasangkan pada pin 13. Dan terakhir ada MISO pada kabel jumper warna hijau ini pada pin 12.
setelah kita memasang MMC, di sini kita akan memasang yang namanya adalah RTC, yaitu di sini. Jadi di sini kita akan memasang ground pada ground yaitu negatif, VCC pada 5V yaitu positif, dan di sini kita akan memasang SDA pada kaki kuning ini menuju A5. Lalu di sini ada SCL, kaki putih kita suruh pada A5. Setelah itu kita akan memasang sensor, yang dimana di sini terdapat kabel data, ground dan juga positif. Jadi kita membutuhkan yang namanya resistor 4,7 ribu ohm. Kita pasang pada bagian breadboard, lalu kita pasangkan pada ujung resistor, kita pasangkan kabel kuning yaitu kabel data, dan juga ground sudah pasti kita pasangkan pada bagian negatif pada papan breadboard. Lalu pada kabel jumper merah kita taruh di resistor, lalu kita pasangkan kabel jumper juga dari kaki resistor menuju positif. Jadi di sini adalah positif, lalu di sini ground yaitu negatif. Setelah itu kita di sini memasang buzzer, itu di pada kabel pos ini kita pasangkan kabel jumper, lalu kita pasangkan juga kabel jumper warna merah ini menuju pada pin 6. Setelah itu kita pasangkan LED yang kakinya pendek pada negatif dan juga kakinya panjang pada positif. Pada LED biru kita pasangkan resistor yaitu 220 ohm. Pada kaki ujung resistor kita pasangkan kabel jumper, yang dimana pada LED biru ini kabel jumpernya kita taruh di pin 5 pada Arduino Uno. Setelah itu kita pasang juga LED berwarna merah, yang kaki pendek pada negatif dan kaki panjang pada positif. Sama seperti sebelumnya kita pasangkan resistor, lalu kita berikan kabel jumper, yang dimana pada LED merah ini kita berikan kabel jumper pada pin 3. Jadi sekian penjelasan rangkaian pada breeding. Latar Terima belakang, kasih. sensor suhu air adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu air dengan akurat dan efisien. Sensor suhu air dapat mendeteksi perubahan suhu air dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh instrumen pengukur. Sensor suhu air biasanya terdiri dari elemen sensor yang sensitif terhadap perubahan suhu, seperti termistor atau termokopel, yang dihubungkan dengan sirkuit elektronik untuk mengubah sinyal menghasilkan output yang sesuai. Kemudian berikutnya ada tujuan. Yang pertama untuk memenuhi tugas besar mata kuliah instrumentasi yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telombanua STP MSc. Yang kedua sebagai media pembelajaran bagi yang ingin belajar tentang rangkaian sensor suhu air dengan menggunakan sensor DS18B20. Selanjutnya kita siapkan Arduino Uno, lalu kita akan menancapkan kabel jumper ke A5, ke A4, ke lubang ground, dan lubang 5V. Lalu pada yang 5V ini kita tancapkan ke positif, ground ke negatif, lalu pada A4 ini kita taruh bebas dulu di breadboard, dan A5 juga kita akan taruh bebas dulu.
Selanjutnya kita siapkan RTC, lalu kita akan tancapkan kabel jumper pada ground, VCC, SDA, dan SCL. Selanjutnya kita akan tancapkan ground kabel ungu ini ke negatif, lalu pada VCC ini kita akan tancapkan ke positif. Selanjutnya kabel putih ini atau SDA kita akan tancapkan ke A4. A4 ini di kabel biru. Lalu yang terakhir itu ada SCL. SCL itu ke A5. Selanjutnya kita akan menyiapkan MMC yang sudah disertai dengan SD card tadi. Lalu kita akan memberi kabel jumper pada ground, terus ada VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Selanjutnya pada kabel putih ini ground kita akan taruh ke negatif, dan kabel coklat ini VCC kita taruh di positif. Lalu pada MISO kita taruh di pin 12 pada Arduino Uno. Selanjutnya pada MOSI kita taruh di pin 11. Lalu pada SCK kita taruh di pin 13 dan CS pada pin 4. Selanjutnya kita akan siapkan LCD, lalu kita akan pasangkan kabel jumper pada SCL, SDA, VCC, dan ground. Lalu pada kabel merah ini kan dia ground, jadi kita taruh di negatif, dan pada kabel coklat ini VCC kita taruh di positif. Selanjutnya SDA kita taruh di A4. A4 tadi pada kabel biru.
Lalu pada kabel putih ini SCL kita taruh di A5. Lalu kita siapkan sensor suhu air. Pada kabel hitam ini, pada kabel sensor suhu air ini ada 3 kabel, yaitu ground, positif, dan pin data. Untuk kabel hitam ground ini kita tancapkan ke negatif. Lalu pada positif ini kita tancapkan di breadboard. Lalu pada kabel jumper coklat ini kita tancapkan juga di breadboard. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan resistor untuk menghambat arus data yang mengalir agar lebih stabil. Selanjutnya kita akan menambahkan kabel jumper pada sisi positif, lalu kita tancapkan ke arus yang positif, dan 1 kabel jumper lagi untuk pin data, yaitu kita akan tancapkan ke Arduino Uno ini di pin 2. Selanjutnya kita siapkan 2 buah LED, lalu kita akan tancapkan ke kabel breadboard. Ini ada yang panjang dan pendek. Untuk yang pendek ini kita tancapkan di negatif. Selanjutnya kita akan tambahkan resistor. Baik, jadi di sini saya akan menguji rangkaian sensor suhu DS18B20, yaitu uji aktivasi, dan di sini saya memilih menggunakan power bank. Jadi ini power banknya sudah ada di tangan saya dengan kapasitas 10 watt. Lalu kita akan mencoba uji aktivasi. Bagaimana caranya? Langsung saja kita colokkan kabel USB ini ke port USB yang ada di atau lubang yang ada di power bank ini. Kita tunggu sebentar. Nah, lampu pada power bank ini menyala. Tandanya rangkaian sensor suhu DS18B20 ini berjalan dan memiliki arus gitu ya. Selanjutnya kita akan mencoba melihat dari sisi LCD apakah ada tulisan yang berbeda atau tidak. Tidak ada yang berbeda. Jadi di LCD tertera yaitu jam, menit, dan detik dengan suhu sensor 29,6 derajat Celcius. Sekian video uji aktivasi dari saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sintak untuk melakukan kalibrasi pada sensor suhu air DS18B20. Jadi pada input one wire titik H ini digunakan untuk komunikasi I2C, sedangkan RTC LIB titik H ini untuk modul RTC DS3231. Lalu ada liquid crystal I2C titik H. Ini untuk LCD I2C. Sedangkan input one wire titik H ini digunakan untuk sensor
DS18B20. Lalu ada include Dallas temperature titik H ini untuk pembacaan suhu DS18B20. Terus ada SD titik H ini digunakan untuk akses SD card. Lalu ada define debug serial true. Ini berguna untuk mengaktifkan atau nonaktifkan tampilan data pada serial monitor. Lalu ini ada RTC DS3231 RTC ini objek untuk RTC. Lalu liquid crystal I2C ini adalah untuk 16,2 ini adalah ukuran dari LCD-nya. Lalu ada one wire bus pin data sensor suhu DS18B20. Lalu ada LED merah dan LED biru untuk indikator suhu rendah dan tinggi. Lalu ada define buzzer sebagai alarm bunyi. Lalu ada chip select untuk pin CS untuk SD card. Lalu ada one wire ini untuk komunikasi satu kawat. Lalu Dallas temperature sensors ini untuk mengelola pembacaan suhu. File data ini untuk menyimpan data ke SD card. Lalu plot suhu ini menyimpan nilai suhu. Plot validasi ini variabel koreksi atau validasi data. Selanjutnya ada void setup. Void setup ini digunakan untuk inisialisasi awal sistem seperti serial monitor, LCD, sensor, RTC, LED, buzzer, dan SD card. Pada bagian ini juga ditampilkan identitas kelompok pada LCD. Ini contohnya tadi ada, nah ini ada nama teknik pertanian, instrumentasi, lalu ada kelompok 6, sensor suhu air, nama saya sendiri dari Edi Suara dan NPM saya, lalu ada Destiny Pen Mustika dan NPM-nya, lalu ada Livia Kusma Wiyahya dan NPM-nya, dan yang terakhir itu ada Muhammad Ihsan Fadilah dengan NPM-nya. Lalu selanjutnya ada void loop. Void loop ini fungsinya berisi proses utama yang berjalan terus-menerus meliputi pembacaan suhu, pengendalian LED dan buzzer, tampilan LCD, pencetakan serial monitor, dan penyimpanan data. Lalu ada sensor request temperature ini meminta data pada suhu. Lalu ada get suhu sama dengan sensor get temp C by index ini untuk membaca suhu sensor pertama dalam satuan derajat Celcius. Lalu ini ada LED merah dan LED biru sebagai indikator suhu rendah dan tinggi. Lalu ada buzzer untuk alarm bunyi. Untuk debug serial ini tadi kita sudah jelaskan. Lalu, nah ini validasi tanpa kalibrasi. Jadi untuk sintak untuk kalibrasi ini tidak ditambahkan nilai X dan nilai Y. Yang ditambahkan untuk nilai X dan Y itu uji kinerja dan validasi gitu ya. Lalu ini ada suhu 85 derajat ini untuk LED merah. Jika suhu sudah mencapai 85 derajat Celcius, maka LED merah akan menyala dan buzzer akan bunyi gitu. Lalu selanjutnya ada suhu jika kurang dari 35 derajat Celcius, maka LED biru akan menyala dan buzzer akan bunyi. Lalu selanjutnya ini untuk LCD clear ini menampilkan waktu, jam, menit, detik, dan suhu air secara real time. Di box serial ini jika aktif, data, waktu, suhu, dan validasi ditampilkan pada serial monitor untuk keperluan debugging. Lalu ada di sini ada sintak SD card. Data akan disimpan ke file CSV, file data CSV dalam format tanggal, waktu, suhu, dan validasi. Lalu yang terakhir itu di sini ada delay 1000. Artinya memberi jeda 1 detik sebelum pembacaan berikutnya.
Sekian penjelasan sintak kalibrasi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi pada sensor suhu air DS18B20. Jadi kita sudah menyiapkan air panas untuk melakukan uji kinerja. Lalu kita juga sudah menyiapkan sintak untuk kalibrasi, dan kita juga sudah menyiapkan rangkaian untuk kalibrasi pada sensor suhu air DS18B20 ini. Selanjutnya kita akan mengambil data suhu setiap setiap 5 menit sekali. Jadi di sini tertera suhu 87,0 derajat Celcius dan buzzer menyala. Selanjutnya kita akan menunggu 5 menit kemudian untuk mencatat hasil suhu yang diperoleh pada sensor suhu air DS18B20. Baik, jadi sudah 5 menit dan kita akan melihat apakah suhu yang dihasilkan ini turun berapa derajat Celcius. Langsung saja kita lihat di LCD. Jadi pada awal tadi kita mendapatkan suhu 86,0 derajat Celcius, dan setelah 5 menit suhunya turun menjadi 83,1 derajat Celcius. Dan di termometer pun juga turun suhunya sekitar 82 derajat Celcius. Baik, sekian video kalibrasi dari kelompok sensor suhu air DS18B20. Saya akhiri, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan data kalibrasi suhu air DS18B20. Yang pertama, ini ada data hasil kalibrasi dari tiga sampel suhu air panas ke air dingin, di mana diperoleh dari data kalibrator sampel pertama, dan ini kalibrator sampel kedua, ini kalibrator sampel ketiga, dan ini nilai rata-ratanya. Kemudian ini ada data dari sensor suhu air DS18B20 sampel pertama, dan ini sampel yang kedua, sampel yang ketiga, dan ini rata-ratanya. Kemudian di sini ada grafik kalibrasi suhu air DS18B20. Cara membuat grafiknya itu kita klik sembarang, kemudian insert, chart, scatter, kemudian klik kanan, select data. Kemudian untuk series name-nya ini kita beri judul kalibrasi suhu air DS18B20. Kemudian untuk series X-nya itu nilai rata-rata dari kalibrator atau termometer. So, kita blok bawah. Dan untuk series yang Y itu nilai rata-rata dari sensor. Oke. Hmm.
Ini grafik yang diperoleh. Dan untuk mengetahui nilai Y dan regresi atau R kuadratnya, kita klik eh, titik ini, kemudian klik kanan, ADD trend line, kita pilih yang linear, kemudian scroll ke bawah, checklist yang display equation on chart sama display R square. Nah, udah muncul nilai Y dan nilai regresinya. Diperoleh nilai Y-nya itu sebesar 1,0041 X plus 0,2851. Dan untuk nilai regresi atau R kuadratnya itu 0,9998. Dan untuk rumus yang kita pakai di sintak kalibrasi untuk proses validasi itu nilai kebalikan dari nilai Y, di mana nilai Y sama dengan 1,0041 X plus 0,2851, kita cari nilai X-nya, jadi X sama dengan Y dikurang dengan 0,2851 dibagi 1,0041. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sintak yang digunakan untuk sensor suhu air DS18B20. Pada sintak kali ini terdapat yang pertama itu ada include wire titik H ini digunakan untuk komunikasi I2C. Terus ada include RTC lib titik H ini untuk library modul RTC DS 3231. Lalu ada liquid crystal I2C titik H untuk LCD I2C. Terus ada include one wire titik H digunakan oleh sensor DS18B20. Selanjutnya ada include dalas temperatur titik H ini untuk pembacaan suhu DS18B20. Lalu ada include SD titik H ini digunakan untuk akses SD card. Selanjutnya ada define debug serial through. Ini tuh digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan data pada serial monitor. Selanjutnya ada RTC DS3231 RTC adalah objek untuk RTC. Lalu di bawahnya ada liquid crystal I2C LCD yang berukuran 16x2. Selanjutnya ada define one wire bus 2, yaitu pin data sensor suhu DS18B20. Lalu di bawahnya ada define LED merah 4 dan define LED biru 3, yaitu indikator suhu tinggi dan rendah. Lalu ada buzzer untuk alarm bunyi jika suhu sudah tinggi atau rendah. Selanjutnya ada define chip select, adalah pin CS untuk SD card. Selanjutnya ada one wire bus. Ini tuh untuk komunikasi satu kawat. Lalu ada adalah temperatur sensors and one wire ini tuh untuk mengelola pembacaan suhu. Selanjutnya ada data file ini untuk menyimpan data SD card, untuk menyimpan data ke SD card. Lalu ada plot suhu, yaitu menyimpan nilai suhu. Lalu ada plot validasi, variabel koreksi atau validasi data. Selanjutnya ada void setup. Void setup itu digunakan untuk inisialisasi awal sistem seperti serial monitor, LCD, sensor, RTC, LED, buzzer, dan SD card. Pada bagian ini juga ditampilkan identitas kelompok pada LCD. Selanjutnya ada inisialisasi SD card, program yang mengecek
apakah SD card terdeteksi. Jika berhasil, file data CSV akan dibuat dan diberi header pada kolom. Selanjutnya ada inisialisasi RTC, yaitu RTC dicek apakah terhubung atau tidak. Jika gagal, sistem akan berhenti. RTC digunakan untuk membaca tanggal dan waktu secara real time. Fungsi log. Fungsi log ini berisi proses utama yang berjalan terus-menerus, meliputi pembacaan suhu, pengendalian LED dan buzzer, tampilan LCD, pencetakan serial monitor, dan penyimpanan data. Lalu ada pembacaan sensor, yaitu sensor request temperatur. Nah, ini tadi untuk data CSV, tanggal dan waktu ini untuk fungsi log tadi. Lalu ada sensor request temperatures, yaitu meminta data suhu. Ini untuk nama untuk kelompok, terus sensor suhu air, nama anggota kelompok dan ketua kelompok. Nah, selanjutnya ada sensor request temperatur, yaitu meminta data suhu. Selanjutnya ada get temp. Nah, ini CB by index, yaitu membaca suhu sensor pertama dalam satuan Celcius. Selanjutnya ada nilai yang kita masukkan untuk uji kinerja pada sensor suhu air DS18B20. Untuk sensor suhu air ini kita mendapatkan nilai untuk uji kinerja itu, yaitu yang dimasukkan adalah nilai Y pada Excel, yaitu 1,0041 dikali suhu ditambah 0,2851. Jika kita ingin melakukan uji kinerja, kita menambahkan nilai ini 1,0041 dikali suhu ditambah 0,2851. Sedangkan jika kita ingin melakukan uji kinerja, kita mengganti nilai yang ada pada sintak ini, sintak suhu air ini, menjadi min 0,2851 dibagi 1,0041, atau dibalik gitu ya, nilainya dibalik. Selanjutnya ada suhu 85 ini, jika kita melakukan kalibrasi, uji kinerja, dan validasi, ketika suhu pada sensor suhu air ini sudah mencapai 85 derajat Celcius, maka LED merah akan menyala dan buzzer pasti akan menyala. Dan sebaliknya, jika suhu di bawah 35, maka LED biru dan merah akan menyala dan buzzer pun akan menyala. Nah, ini LCD clear ini untuk tampilan LCD, yaitu dari jam, menit, dan suhu air secara real time. Selanjutnya ada di debug serial ini tuh jika aktif, data waktu, suhu, dan validasi ditampilkan pada serial monitor untuk keperluan debugging. Selanjutnya ada
penyimpanan SD card. Data disimpan ke file data CSV dalam format tanggal, lalu waktu, suhu, dan validasi. Untuk yang terakhir ini ada delay 1000, yaitu memberi jeda 1 detik sebelum pembacaan berikutnya. Sekian video penjelasan sintak dari saya akhiri. Terima kasih. Baik, di sini kita akan melanjutkan yaitu melakukan validasi. Yang dimana di sini sudah kita siapkan sintaknya. Di sini sudah terdapat nilai Y yang sudah dimasukkan ke dalam sintak. Lalu di sini pada bagian LCD terbaca suhu yaitu 34 derajat 34,6 derajat. Dan pada termometer di sini terbaca suhunya itu 35 derajat. Jadi pada validasi ini kita akan mencatat pada setiap 5 menit yang dimulai pada suhu air tinggi sampai dengan suhu air normal yaitu 34 derajat Celcius. Oh iya, kok 34 dari ya? Seharusnya dari 36 tahu, biar turun. Biarin kan turun, nanti kelihatan turunnya. Ini ada ngobrol, nanti dimatiin aja audionya. Sampai berapa? 3 menit aja lah ya, nggak usah lama-lama. Kita udah banyak stok. Kalau lihat itu nanti kita berikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, data hasil validasi sensor suhu air DS18B20. Yang pertama, ini ada termometer, data dari termometer atau kalibrator yang kita pakai. Yang pertama itu ada sampel pertama. Kita sama seperti kalibrasi, menggunakan sampel air panas ke air dingin. Sampel pertama diperoleh suhu tertinggi itu 82 sampai buzzer hidup itu di suhu 34. Kemudian ada sampel kedua dan sampel ketiga dengan rata-rata yang diperoleh yaitu ini. Kemudian ada data dari sensor DS18B20, sampel pertama, kemudian ini sampel kedua, ini sampel ketiga, dan ini rata-ratanya. Dan di sini juga ada grafik validasi sensor suhu air DS18B20. Cara membuat grafiknya sama seperti membuat grafik kalibrasi. Yang pertama itu kita klik sembarang tempat.
insert, kemudian kita ke chart, pilih yang scatter di pojok kiri atas. Nah, geser. Kemudian kita klik kanan, kita select data, add. Untuk series name-nya kita beri nama validasi sensor suhu air. Kemudian untuk series X-nya sama seperti kalibrasi tadi, nilai series X itu rata-rata dari kalibrator atau termometer. Langsung aja kita tarik. Nah, untuk yang series Y itu nilai rata-rata dari sensor. Ini ke bawah. Oke. Oke. Nah, ini grafiknya. Untuk memunculkan nilai Y dan regresinya, kita klik lingkaran ini, klik kanan, add trend line, kita pilih yang linear. Kemudian scroll ke bawah ini, kita checklist semua, tiga-tiganya. Nah, jadi diperoleh nilai Y-nya itu 1,0066 X dan regresi atau R kuadratnya itu sama dengan 1. Di mana nilai regresi ini menunjukkan bahwa tingkat keakurasian dari termometer dan sensornya itu sangat akurat atau sempurna. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang sintap uji kinerja sensor kami, yaitu sensor suhu air DS18B20. Pertama, di sini ada input wire.h, berfungsi untuk komunikasi antara RTC dan LCD. Kemudian ada input RTC lib.h, berfungsi untuk mengatur modul RTC DS3231. Kemudian ada liquid crystal underscore 12c.h, berfungsi untuk mengontrol LCD. Kemudian ada input oneware.h, berfungsi untuk komunikasi sensor DS18B20. Kemudian ada dalas temperatur, berfungsi untuk membaca suhu dari sensor DS18B20. Kemudian ada input SD.h untuk membaca dan menulis data ke SD card. Kemudian ada inisialisasi debug serial. Di sini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan data di serial monitor. Kemudian ada inisialisasi modul. Di sini ada RTC dan liquid crystal 12C LCD 0x27,16,2, di mana RTC ini sebagai objek RTC DS3231. Kemudian liquid crystal ini yaitu alamat LCD 12C 0x27 dengan ukuran 16 kolom dan 2 baris. Untuk pin Arduino, yang pertama ini ada Devin One Wire Bus 2, di mana pin data sensor DS18B20 ke pin 2 dari Arduino. Kemudian ada Devin LED merah pin 4, yaitu indikator suhu tinggi pada sensor. Kemudian ada Devin LED biru ke pin 3 sebagai indikator suhu rendah, Devin buzzer pin 5 yaitu sebagai alarm, dan chip underscore select pin 10, di mana untuk pin CS dari modul SD card. Kemudian untuk inisialisasi sensor suhu, di sini ada one wire sebagai komunikasi dan dalas temperatur sensor berfungsi sebagai objek pembacaan sensor suhu DS18B20. Kemudian di sini ada data
ada file data file berfungsi untuk sebagai file data pada SD card. Kemudian untuk suhu itu nilai suhu air dan validasi itu sebagai hasil perhitungan kalibrasi suhu. Kemudian ada inisialisasi setup di sini berfungsi untuk kode yang dijalankan satu kali saat Arduino menyala. Ada serial Begin 9600 dan Wire Begin, di mana serial monitor dengan baud rate 1600 dan mengaktifkan komunikasi ke LCD. Di sini ada sensor Begin berfungsi untuk mengaktifkan DS18B20 dan menyalakan LCD dan backlight. Kemudian untuk mode pin output di sini berfungsi untuk menentukan LED dan buzzer sebagai output. Kemudian ada inisialisasi SD card. Ini berfungsi untuk mengecek apakah SD card terbaca. Jika gagal, akan tampil SD error. Jika berhasil, maka akan membuat file data.csv dan header kolom. Kemudian ada inisialisasi RTC. Di sini berfungsi untuk mengecek RTC. Jika gagal, akan tampil RTC error dan program akan berhenti. Kemudian ini berfungsi untuk digunakan sekali saja untuk mengatur waktu pada RTC. Di sini, pada tampilan awal ini, LCD akan menampilkan program studi, yaitu teknik pertanian. Kemudian akan tampil instrumentasi, kelompok 6, sensor suhu air, dan ketua beserta anggota kelompok. Yang masing-masing akan ditampilkan selama 2 menit. 2 detik. Kemudian ada fungsi loop di sini. Berfungsi sebagai bagian yang akan jalan terus-menerus. Di sini pada pembacaan suhu, sensor request temperatur dan suhu sama dengan sensor get temp. Ini akan mengambil data suhu dari sensor DS18B20. Kemudian deteksi error sensor. Ini if suhu 2 kali sama dengan device_disconnected_C. Apabila sensor tidak terbaca, maka LCD akan menampilkan sensor error. Kemudian LED dan buzzer akan mati. Kemudian pesan error akan muncul di serial monitor. Kemudian di sini pada uji kinerja kita menggunakan rumus dari kalibrasi. Balikan dari nilai Y, yaitu X sama dengan Y 0,2851 dibagi dengan 1,0041. Yang berfungsi sebagai koreksi nilai suhu. Kemudian untuk inisialisasi LED dan buzzer, di sini apabila suhu lebih dari 85, maka LED merah dan buzzer akan aktif. Jika kurang dari 35, maka LED biru akan menyala dan buzzer akan menyala. Apabila suhunya terdeteksi di antara 35 sampai 85, maka LED dan buzzer akan mati. Kemudian untuk pembacaan waktu pada RTC, ini berfungsi untuk mengambil tanggal dan waktu saat pengambilan data atau penggunaan sensor. Kemudian untuk tampilan LCD, ini berfungsi untuk menampilkan baris 1 itu jam dan baris kedua itu suhu air. Kemudian untuk serial monitor akan menampilkan
hari atau tanggal, waktu, suhu, dan nilai dari suhu yang terdeteksi. Digunakan untuk monitoring dan debugging. Kemudian, untuk penyimpanan SD card, di sini data akan disimpan dalam format CSV. Kemudian di delay 1000 ini program akan diulang setiap 1 detik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke video berikutnya, yaitu uji kinerja. Jadi di sini kita sudah menyiapkan sampel yang akan diuji nantinya. Lalu kita sudah menyiapkan sintak yang sudah berisi nilai X pada kalibrasi. Lalu di sini ada rangkaian sensor suhu air DS18B20. Selanjutnya kita juga sudah menyiapkan air panas yang sudah direbus. Lalu kita kasih penutup pada air tersebut. Selanjutnya kita akan memasukkan sensor suhu air DS18B20 ke dalam botol yang sudah berisi air panas dan termometer. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah rangkaian dan sintak sensor suhu air DSB18B20 ini berjalan dengan lancar. Nah, buzzer di sini menyala. Ini tandanya suhu tinggi berada pada 85 derajat Celcius. Karena kita menyeting di sintak pada Arduino IDE ini dengan suhu 85 derajat Celcius, maka buzzer akan menyala. Oke, jadi di sini kita akan mengambil hasil data pada sensor suhu DS18B20. Jadi di sini kita dapat melihat suhu ini berada pada 88,60. Jadi kita akan mengambil data pada 10 menit, setiap 10 menit dalam 2 jam. Jadi setelah 10 menit didapatkan hasil pertama pada sensor suhu air DS18B20, yaitu dengan suhu 82,0 derajat Celcius. Selanjutnya pengulangan berikutnya dilakukan selama setiap 10 menit dalam waktu 2 jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan data hasil uji kinerja
sensor suhu air DS18B20. Di sini kami melakukan uji kinerja selama 16 jam dengan satu sampel dibagi menjadi 8 taraf, yaitu ada taraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Diperoleh hasil bisa dilihat di tabel. Ini ada nilai rujukan yang pertama 80,5, rujukan kedua itu ada 72, rujukan ketiga ada 63,7, rujukan keempat ada 57,25, rujukan kelima ada 84,8, rujukan keenam 74,91, rujukan ketujuh ada 45,08, rujukan 8 ada 38,25. Kemudian untuk ketidakakurasian nilai absolut ada ini bisa dilihat di tabel. Ada keakurasiannya itu untuk rujukan pertama itu sebesar 98,6%. Untuk rujukan kedua 98,5%. Dan rujukan yang ketiga itu ada 97,56%. Rujukan keempat 98,6%. Rujukan kelima 98,9%, rujukan keenam 99,24%, dan rujukan ketujuh itu 98,48%, rujukan kedelapan 98,99%. Jadi diperoleh nilai rata-ratanya itu untuk keakurasiannya itu 98,6%. Dan untuk ketidakakurasiannya rata-ratanya diperoleh 1,375%. Kemudian di sini ada nilai kecepatan pengukurannya itu rata-rata 0,3358 detik. Untuk respon alat ukur rata-rata 2,3 detik. Dan untuk nilai standar alatnya itu ada 0,002970607. Kemudian ada tahap stabilitas alat ukur, di mana di sini sudah dibagi menjadi 8 taraf. Bisa dilihat di tabel. Dan ini ada grafik stabilitas ukur, di mana di sumbu Y ini ada nilai kalibrator dan sensor. Kemudian ini ada waktu di sumbu X-nya. Cara membuat grafiknya, kita klik sembarang, insert, chart, kita pilih scatter. Di situ kita klik kanan, select data. Nah, ini untuk series name-nya itu kita bisa buat satu persatu. Jadi kita tulis di sini nilai sensor rujukan 1. Dan untuk series X-nya itu kita pakai untuk waktu. Waktunya itu kan dari 0 sampai 1 jam kan. 2 jam. Jadi 2 jam kan 120 menit. Nah, kemudian untuk series Y-nya itu kita pilih yang taraf untuk taraf rujukan pertama itu yang taraf 8. Nah, untuk nilai sensor ya ini bawah. Nah, kemudian kita tambah lagi, ini kan sensor rujukan 1. Kita tambah untuk kalibrator rujukan 1. Dan yang Y-nya ini nilai kalibratornya. Yang X ini waktu. Pertama jadi dari 0 sampai ke 120. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini seperti ini.
Jadi cara buat tabelnya tuh seperti itu. Kemudian kita tambah lagi di sini sens 72. Sini waktunya itu dari 130 kita tambah. Nah, ini tuh paraf 7. Ini. Kemudian kita tambah ini kalibrator rujukan 2 untuk nilai Y-nya itu yang ini, kemudian nilai X dari 130 ini. Oke, coba kita lihat grafiknya. Nah, ini seperti ini. Kemudian bisa kita tambah lagi sensor rujukan. Nah, untuk nilai X-nya ini waktu setelah 240. Nih. Kemudian untuk Y-nya itu berarti yang ini. Sensor. Tambah lagi kalibrator rujukan 3. Ini. Kemudian untuk waktunya itu yang ini. Oke. Nah, ini gini grafiknya. Ini karena baru 3 taraf, itu seperti ini. Jadi nanti dilanjutin sampai ke taraf yang ke 8. Nah, untuk ini kita klik bulatnya ini. Klik. Ini pilih format plot area ini solid line. Yang ini pilih solid line. Kemudian yang satunya bisa kita zoom dulu. Nah, kemudian yang ini solid line juga. Ini juga solid line. Semuanya kita buat solid line. Nah, udah. Ini karena baru 3 rujukan, jadi baru ada 3. Cuman yang udah jadi itu nanti bakal jadi seperti ini. Ini sudah 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rujukan. Kemudian untuk nama judul di sini, tinggal kita klik aja. Sini dihapus, ganti stabilitas alat. Dan untuk yang beri sumbunya, kita bisa klik ini, kita pilih legend. Nah, ini udah ada.
Jadi untuk yang warna warna biru itu sensor rujukan 1, warna merah kalibrator rujukan 1, warna hijau sensor rujukan 2, dan seterusnya. Dan untuk beri sumbu itu kita kasih axis title. Nah, yang ini kita kasih, tadi kan nilai kalibrator dan sensor ya. Kalibrator atau sensor. Kemudian yang sumbu X, ini waktu. Nah, dah selesai. Ini tinggal lanjutin sampai ke taraf 8. Jadi nanti jadinya sama persis seperti yang ini. Kesimpulan, saran, dan penutup sensor suhu air DS18B20. Kesimpulan, sensor suhu air berfungsi untuk mengukur dan memantau suhu air secara akurat. Sensor ini penting untuk pengendalian proses, menjaga kualitas air, serta mencegah gangguan pada sistem atau organisme, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan penggunaan air. Kemudian ada saran, untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sensor suhu air, disarankan agar pemilihan sensor disesuaikan dengan karakteristik lingkungan dan tujuan pengukuran, seperti rentang suhu, tingkat ketahanan terhadap air, serta ketelitian sensor. Pemasangan sensor harus dilakukan dengan benar agar hasil pengukuran tidak terpengaruh oleh faktor luar. Selain itu, perlu dilakukan kalibrasi dan perawatan secara berkala guna menjaga keakuratan dan keandalan data yang dihasilkan. Data suhu air yang diperoleh sebaiknya dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pemantauan dan pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan air dapat dilakukan secara lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Kemudian ada penutup. Penggunaan sensor suhu air memiliki peran penting dalam pemantauan dan pengelolaan kondisi air di berbagai bidang, seperti pertanian, perikanan, industri, dan lingkungan. Sensor ini memungkinkan pengukuran suhu air secara akurat dan berkelanjutan, sehingga perubahan suhu dapat terdeteksi lebih dini. Dengan data suhu yang tepat, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif untuk menjaga kualitas air, meningkatkan kinerja sistem, serta mencegah dampak negatif yang dapat merugikan. Oleh karena itu, penerapan sensor suhu air secara tepat dan terawat diharapkan mampu mendukung efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya air. Sekian video instrumentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.